Photozoner yang ada di manapun Anda berada. Siang ini Anda baru saja melihat tadi persiapan start dan kini adalah maksudnya persiapan untuk berangkat dalam race dalam sesi persiapan grid dan saat ini sudah berangkat dalam warm up lap. Para pembalap tengah bergerak untuk memastikan motor ini dapat dipacu dengan baik di saat race nanti. Ini merupakan pembalap yang masih sangat muda. Dia adalah Probolinggo, Jawa Timur. Dan kalau berbicara tentang riders, ini Jawa Timur adalah kontingen yang tidak mengimpor. Sekali lagi, Jawa Timur kemudian Jawa Tengah ini tidak melakukan impor pembalapnya, artinya tidak melakukan pengambilan dari wilayah lain, namun justru Jawa Timur adalah salah satu provinsi menyuplai kontingen lain yang kali ini ambil bagian dalam jalannya prakualifikasi. Dan kita dapat saksikan di layar saat ini di Automotive Zone live streaming. Para pembalap sudah mulai menurunkan laju motornya. Kembali ke grid position. Iya, nampaknya sudah diperingatkan pembalap agar sesuai posisinya dengan sempurna. Tidak terlalu maju juga tidak terlalu mundur dari garis grid. Oke, seluruh pembalap sudah bersiap. Lampu start sudah menyala dan go! Wah, keren sekali. Berangkat yang pada kali ini sangat kompak. Mereka memasuki darat tikungan ke arah kanan dari Sentul Karting ini, kemudian bergerak sedikit ke kiri. Oh, ada salah dalam mengatur ritme satu orang pembalap dalam masuk line awal hingga hampir saja pembalap tersebut terbuang. Oke, ada dua pembalap nampaknya mencoba untuk membuka posisi, namun belum berhasil. Ia tengah mencoba untuk mengambil racing line atau jalur yang tepat dari pertarungan kali ini di lap pertama. 25 lap yang harus ditempuh dan pembalap Jawa Timur merupakan pembalap yang begitu cepat laju gerakan motornya, berada di posisi paling depan. Hafiz Fahril Rasyadan, Jawa Timur, kontingen Jawa Timur saat ini berbicara, saudara. Dan sekali lagi adalah sosok paling muda kalau dilihat dari deretan nama-nama pembalap yang turun. Siapa yang ada di belakangnya? Rupanya Jawa Barat, Pilih Ibrahim, DKI Jakarta di urutan ketiga, Papua Barat ada di urutan keempat, kelima Yogyakarta, keenam Nusa Tenggara Barat, kemudian ke-7 Jawa Tengah, ke-8 Sulawesi Tengah, 9 Papua Barat Daya, 10 ada Kalimantan Timur. Dan hanya mengambil mereka yang terbaik adalah 10 terbaik saja. Sekali lagi 10 terbaik saja. Dan yang mulai khawatir di lap pertama adalah Banten, Jambi, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Lampung. Keberadaannya lepas dari posisi 10 terdepan. Oke, 10 terdepan saat ini berupaya untuk memastikan bahwa tampilannya di lap demi lap tetap prima. Dan Jawa Timur adalah pembalap yang berada pada posisi paling apik saat ini. Hafiz Fahril Rasyadan, Jawa Barat, Ricky Ibrahim, kemudian DKI Jakarta, Andi Muhammad Fadli, Papua Barat, Muhammad Fairosi, Nusa Tenggara Barat, Aldias Aksal Ismaya,
di daerah istimewa Yogyakarta, Hafid Pratama maksud kami. Turun nampaknya Hafid Pratama dari deretan depan. Oke. Kembali Anda bisa melihat sosok sangat muda sekali, baru kelas 1 SMA saat ini di Probolinggo, Jawa Timur. Ini adalah Hafiz Fahril Rasyadan. Bambang Haribowo atau Bambang Kapten dan tim ini dalam menentukan pembalap-pembalap di Jawa Timur ini selalu tepat nampaknya dalam mengeluarkan keputusannya, dalam menentukan siapa rider yang akan ditempatkan dalam grid, kemudian juga dalam posisi perorangan dan kelas ini selalu tidak luput menurut kacamata saya, di mana dalam jalannya pertarungan sebelumnya juga Jawa Timur hanya saja kemarin Fairos Kuncir, maksud kami pembalap Jawa Timur yakni Robi Sakira yang mengalami masalah dalam perebutan posisi hingga membuang keberadaan Provinsi Jawa Timur. Sementara Muhammad Fairosi, ia adalah kelahiran dari Jawa Timur namun saat ini membela tim kontingen Papua Barat. Dia sudah lama menggunakan kartu Instan Papua Barat dan merupakan atlet binaan dari Ikatan Motor Indonesia Papua Barat, Muhammad Fairosi. Dan tadi terlihat jelas sang ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Papua Barat, Bung Jerry, ada di tengah-tengah dari rombongan kontingen Papua Barat. Saat ini saya akan kembali melihat bagaimana pertarungan yang ada di layar. Hafiz Fahril Rasyadan Jawa Timur sedikit besar gerakannya karena di belakangnya adalah pembalap-pembalap senior dari dirinya. Sekali lagi pembalap-pembalap senior tidak mengecilkan nyali dari pembalap Jawa Timur. Dan seperti apa yang dilakukan oleh tagline dari teman-teman Jawa Timur adalah wani, 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 artinya berani, berani, berani. Nah, Jawa Timur ini menanamkan nampaknya spirit pada Hafiz Fahril Rasyadan walau masih muda untuk tidak gentar menghadapi senior-seniornya. Ya, Ricky Ibrahim ini pembalap yang banyak akan pengalaman. Kita perhatikan ia mulai membaca laju dari sang lawan, namun dia diturunkan ke posisi ketiga. Papua Barat justru yang ada di sana. Inilah pembalap Muhammad Fairos justru yang membahayakan bagi Hafiz Fahril Rasyadan. Akankah Hafiz Fahril Rasyadan posisinya diambil alih atau justru pembalap Fairos akan menjaga? Oh, siapakah yang mengalami masalah di sana? 48 Maluku, Harold Mailoa harus terjatuh di tikungan jelang garis finish. Sekali lagi pembalap asal Maluku harus terbuang dari pertarungan dan kini kembali kita lihat Muhammad Fairos. Oh, siapa yang bergerak cepat? Nampaknya Nusa Tenggara Barat, Aldias Aksal Ismaya. Nah, munculnya Aldias Aksal Ismaya juga akan membuat pertarungan ini semakin ramai. Pertarungan akan semakin memanas. Langganan juara yang satu ini sudah berada di urutan ketiga. Perhatikan gerakan motor dari Aldias Aksal Ismaya. Jangan sampai ada lepas untuk melihat bagaimana Aldias Aksal Ismaya dalam melajukan motornya di atas trek. Ia mendekati pembalap Jawa Timur. Kontingen Jawa Timur akankah bertahan? Dan ada Fairos Kuncir, pembalap Papua Barat di urutan kedua. Perhatikan sekali lagi, Fairos Kuncir merupakan pembalap dari Papua Barat. Papua Barat saat ini mencoba untuk mengatur ritme laju motornya dengan baik. Ia menahan laju dari Aldias Aksal. Oke, di belakang Aldias Aksal ada pembalap Jawa Barat Ricky Ibrahim, kemudian DKI Jakarta Andi Muhammad Fadli. Oh, berbahaya sekali. Mulai terjadi pergerakan membahayakan dan sepertinya Hafiz mulai kendor. Ya,
Kalau kita perhatikan ini akibat tekanan-tekanan dari Aldias Aksalismaya, pembalap Fairos Kuncir Papua Barat harus melakukan gerakan lebih cepat, bahkan hampir bersinggungan dengan Hafiz Fahril Rasyadan. Ya, Hafiz Fahril Rasyadan tampaknya sedikit mengendurkan laju motornya. Namun tentunya akan diingatkan bahwa ini hanya mengambil 10. Berbahaya sekali. Hafiz saat ini berada pada posisi yang kurang nyaman. Hafiz Fahril Rasyadan, Jawa Timur, bisa saja turun jauh posisinya. Papua Barat, Fairos kali ini turun ke posisi kedua. Nusa Tenggara Barat ada di depan. DKI Jakarta naik ke urutan ketiga, keempat Jawa Timur. Hafiz, ya kalau melihat lagi-lagi saya berbicara tentang usia, tentang senioritas, ini tentu akan sedikit sosok pembalap asal Jawa Timur yakni Hafiz Fahril Rasyadan sedikit grogi menghadapi mereka. Namun saya yakin akan diingatkan oleh kontingennya untuk kembali maju ke barisan depan. Karena masih harus 16 lap lagi. Dan tidak menutup kemungkinan gerbong yang ada di belakangnya bisa menggeser keberadaan kontingen Jawa Timur. Mari kita nantikan sisa putaran yang ada. Kali ini yang ada di 10 besar adalah Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Tengah. Itulah 10 kontingen yang sudah ada di posisi barisan depan dari perebutan 10 kursi yang disediakan diperebutkan oleh 27 kontingen. Sekali lagi diperebutkan oleh 27 kontingen dari 10 porsi yang diperuntukkan. Oke, inilah perebutan tiket menuju PON. Ini sangat berat sekali. Dan Nusa Tenggara Barat mencoba untuk sedikit mundur 1 step, memberikan kesempatan Papua Barat ada di barisan depan. DKI Jakarta di urutan ketiga, Jawa Timur di urutan keempat, Yogyakarta Hafid Pratama di urutan kelima, Jawa Tengah Wahyu Nugroho ke-7 Jawa Barat, ke-8 Banten, ke-9 Sulawesi Tengah, dan 10 Papua Barat. Oke, ini separuh dari yang diperuntukkan sudah berada di barisan depan. Sisanya ini mulai terlihat berusaha keras untuk menempel laju pertarungan. Dan kita melihat bersama-sama Nusa Tenggara Barat kembali merebut posisi. Nusa Tenggara Barat lewat Aldias Aksalismaya ada dalam posisi yang sangat gemilang. Inilah NTB gemilang, Aldias Aksal, dan Papua Barat ada di urutan kedua. DKI Jakarta Andi Muhammad Fadli menahan laju serangan dari Jawa Timur, Hafiz Fahril Rasyadan. Hafiz Fahril Rasyadan, ia berusaha untuk tetap tenang. Hafiz, walau posisinya ada ancaman dari Yogyakarta. Sekali lagi di belakang. Oh, Hafid Pratama. Mulai terjadi gerakan-gerakan yang membahayakan bagi dirinya. Banten bagaimanakah untuk bisa memastikan aman? Kali ini sekali lagi saya informasikan 10 kursi yang diperebutkan. Nusa Tenggara Barat ada di posisi pertama, kedua Papua Barat, DKI Jakarta ketiga, keempat Jawa Timur, kelima Yogyakarta, keenam ada Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Itu pembalap-pembalap yang ada di
10 terdepan, dan Papua Barat lewat Virus saat ini memimpin jalannya perlombaan. Sisa putaran masih 13 lap lagi, segala sesuatu bisa saja terjadi. Belum tentu 10 pembalap yang ada di barisan ini akan tetap utuh dan aman. Bila mereka tidak melakukan safety, pergerakan justru bisa membuang tiket yang sudah ada di tangan oleh 10 pembalap tersebut. Sekali lagi 10 pembalap tersebut adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat. Oke, Papua Barat Daya ada di posisi 11, Jambi di posisi 12. Di urutan 13 adalah Sulawesi Barat, Sumatera Barat 14, dan Sulawesi Utara di urutan yang ke-15. Kini giliran Papua di urutan 16, Gorontalo pada urutan 17, Nusa Tenggara Timur 18, Sulawesi Tenggara 19, 20 Sumatera Selatan, Maluku Utara di posisi 21. 22-23 dihuni oleh Rio dan Bali. 24 ada Kepri, dan yang saat ini sudah terbuang dari balapan adalah Lampung, Bangka Belitung, dan Maluku. Itulah kawan-kawan urutan para pembalap yang kali ini tinggal menyisakan 11 lap lagi. 11 putaran terakhir ada Papua Barat yang masih unggul. Autozoner, perhatikan bersama-sama, inilah Muhammad Fairozi. Ya, kalau melihat sosok Muhammad Fairozi dan Aldias Aksal Ismaya, ini membuat kontingen Jawa Timur tadi merosot posisinya lewat pergerakan cepat. Dan Hafiz Fahril Rasyadan. Hafiz Fahril Rasyadan, beranikah ia mengambil resiko? Kita perhatikan tubuh mungilnya sudah mulai masuk di sela-sela pertarungan luar biasa, masuk di urutan ketiga. Hafiz Fahril Rasyadan akan membuat perhitungan dengan senior-seniornya. Ia akan memberanikan diri nampaknya menekan laju motornya dari berbagai sudut. Kita perhatikan, inilah sosok bocah pemberani. Yes, cepat sekali Jawa Timur. Hafiz Fahril Rasyadan, pergerakan yang apik ia tunjukkan, namun berbahaya. Di belakang Hafiz ada pembalap Jawa Tengah, Wahyu Nugroho. Dan kita perhatikan Wahyu Nugroho merapatkan laju motornya dengan Hafiz. Bila Hafiz tidak mampu membaca kekuatan Wahyu, ini berbahaya. Sekali lagi, Jawa Tengah ada di sana. Jawa Tengah mulai memburu. Hafiz Fahril Rasyadan mulai ketar-ketir dengan perlawanan sang rival. Ia bahkan masuk ke daerah yang cukup berbahaya. Hafiz, Jawa Timur bertahan, cukup kuat, cukup kokoh bocah yang satu ini. Nusa Tenggara, Jawa Timur, Papua Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Oke, saya masih tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Hafiz. Hafiz ini sangat cekatan sekali kalau kita baca grafik pergerakannya. Dari sisa lap yang ada, ia step by step melakukan overtake. Kemudian dari berbagai sisi, dari berbagai tikungan, ia coba baca kelemahan-kelemahan seniornya. Ia mencoba masuk. Wow, luar biasa Jawa Timur. Leading saat ini. Sekali lagi kita akan berbicara masalah usia di sini. Usia Hafiz Fahril Rasyadan adalah sosok yang sangat muda belia. Ia berani mengambil resiko. Tekanannya begitu hebat. Nampaknya Nusa Tenggara Barat tidak mempedulikan keberadaan Hafiz Fahril Rasyadan. Aldias Aksal Ismaya tidak mempertimbangkan bagaimana Hafiz keberadaannya. Ia terus tekan, push.
Dan. Oke, kita akan lihat bagaimana Hafiz meladeni dari pertarungan yang ada ini. Saya yakin Hafiz akan mengeluarkan semua kemampuannya untuk menahan gempuran dari rival-rivalnya. Jawa Timur, sementara kita lihat Nusa Tenggara Barat, Aldias Aksal Ismaya. Aldias masih cukup tenang. Aldias dari sisa putaran yang ada terbaca saat ini 7 lap lagi akan ditempuh, 7 putaran lagi. Apakah akan tetap top pada posisinya? Mari perhatikan bersama-sama. Wah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Barat terjun bebas ke urutan ke-10, berbahaya sekali. Dan kini perhatikan kembali Aldias Aksal Ismaya memimpin di 7 lap terakhir. Perhatikan Papua Barat lewat Virus. Iya, ini cukup menarik, rapat sekali pergerakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pembalap dalam time gap yang sangat seimbang. Rizal Riyadi Kalimantan Timur tiba-tiba berada di dekat posisi Provinsi Banten, yakni Aan Riswanto. Daerah Istimewa Yogyakarta ada Hafid Pratama, DKI Jakarta Andi Muhammad Fadli, dan Jawa Timur Hafiz Fahril Rasyadan. Belum ada pertukaran posisi, saudara. Inilah Nusa Tenggara Barat, Aldias Aksal yang masih cukup bagus, sangat tenang. Ia langsung melepaskan powernya begitu cepat. Iya, nampaknya percepatan mulai ditunjukkan oleh Aldias Aksal Ismaya. Sisa putaran tinggal 6 lap lagi dan sesaat lagi akan ditempuh 5 lap. Sekali lagi 5 lap terakhir, beberapa saat. Wow, Hafid dan Hafiz DKI Jakarta terlibat dalam pertarungan yang luar biasa. Jawa Timur, DKI Jakarta, Yogyakarta. Kini mereka saling tekan. Mereka berupaya untuk mendapatkan jalur lebih aman. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, Jawa Tengah kali ini juga sudah mulai menunjukkan bahwa masih punya nyali. Wahyu Nugroho memanfaatkan sisa putaran yang ada di 5 lap terakhir. Jateng Gayem. Ini dia Wahyu. Apakah akan terulang kembali dengan pertarungan di hari Senin kemarin, maupun Kamis Selasa kemarin? Ya, ini nampaknya akan terjadi hal yang sama. Nusa Tenggara Barat akan berduel dengan Jawa Tengah di lap terakhir. Di belakang Aldias ada Wahyu Nugroho Jawa Tengah. Wahyu Jawa Tengah ada di posisi kedua. Oke, semakin pelik saja. Jawa Tengah berusaha untuk mengunci posisi. Namun kita perhatikan Aldias Aksal push lagi. Ia mencoba menekan, menggoyang motornya dengan kecepatan tinggi, memiringkan laju motornya dengan cepat. Kita tunggu apa yang akan dilakukan Jawa Tengah. Kemudian Jawa Timur ada di posisi ketiga. Hafiz Fahril Rasyadan. Nusa Tenggara Barat ada Aldias Aksal. Aldias Aksal nampaknya memberikan isyarat untuk tidak mengambil terlebih dahulu pada Wahyu agar tetap aman. Pergerakannya di sisa lap terakhir, sisa putaran-putaran akhir, gerakan-gerakan yang berbahaya di antara ketiga pembalap ini justru bisa membuang kesempatannya naik, maksud kami masuk ke Pekan Olahraga Nasional di Sumut dan Aceh jika mereka gegabah. Oke, ini ada strategi tentunya akan dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat. Oh, Jawa Tengah langsung merangsek ke depan. Aldias ada ditempatkan di posisi kedua. Pengaturan berbahaya.
namun dengan cerdik Aldias mencoba kembali berkelit dari hampir ada sentuhan roda belakang dari Wahyu. Ya, inilah pembalap Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Oke, kalau kita perhatikan Hafiz Fahri Rasyadan, apakah di 3 lap terakhir akan push? Kita lihat, dia akankah menekan lagi? Wow, ada pembalap yang kali ini membahayakan keberadaan mereka adalah yang akan di overlap. Bila tidak memberikan kesempatan, ini berbahaya untuk segera menepi pembalap yang akan di overlap. Oke, kurangi kecepatan pembalap yang berada di barisan belakang. Oke, menepi dia, memprioritaskan pada 3 pembalap yang sudah berada di barisan depan. Gerakan-gerakan apik Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Papua Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat Daya ada di urutan ke-11, Jambi di urutan ke-12, Sumatera Barat di urutan 18 dan 14, Sulawesi Utara, Gorontalo di urutan yang ke-15. Hanya diambil 10, sekali lagi AutoZoner yang ada di rumah, kami hanya mengambil 10 kontingen, artinya nanti ada 20 pembalap karena kelas ini akan diikuti oleh 2 rider secara berpasangan atau beregu, dan nanti akan ditambah lagi dengan 2 kontingen tuan rumah Sumatera Utara dan Aceh. Artinya genap nanti 12 kontingen akan bertempur di PON mendatang tahun 2024. Yes, masuk. Oh, Hafiz. Luar biasa Hafiz Fahri Rasyadan, Jawa Timur. Kemudian kita nantikan Jawa Tengah. Tim Wahyu Nugroho. Di sisa lap yang ada, ia membaca kekuatan. Oh, siapa lagi yang kali ini di overlap? Akankah aman? Baik, Hafiz, Nusa Tenggara, Aldias Aksal Ismaya. Oke, finish. Yes, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Apa yang terjadi pada Papua Barat? Oh, Papua Barat di waktu-waktu akhir justru kehilangan kesempatannya. Akhirnya Nusa Tenggara Barat lolos, Jawa Timur kedua, ketiga Jawa Tengah, keempat DKI Jakarta, kelima Daerah Istimewa Yogyakarta, ke-6 Banten, ke-7 Jawa Barat, ke-8 Kalimantan Timur, 9 Sulawesi Tengah, 10 Papua Barat Daya. Dan sayang Virus terbuang dari kontingen maut kami, kontingen Papua Barat, akhirnya lepas dari 10 terbaik. Oke, baik, saya akan segera sampaikan para kontingen di masing-masing nomor akan diberikan penghargaan. Sekali lagi, di masing-masing nomor akan diberikan penghargaan 3 terbaik. Sekali lagi, 3 terbaik di masing-masing nomor akan diberi tanda penghargaan pada pukul 15.30. Sekali lagi, pada pukul 15.30 mohon dipersiapkan. 15.30 untuk dipersiapkan. Halo Kapten, bisa mampir dulu di ruang kontrol. Bapak Bambang Kapten nampaknya senyum ceria Pak pada siang hari ini. Terlihat di tempat kami melaporkan. Iya,
Saya akan lanjutkan siapa saja 10 yang lolos dari layar tanggapan kami adalah Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, ke-5, ke-6 Banten, ke-7 Jawa Barat, ke-8 Kalimantan Timur, 9 Sulawesi Tengah, dan 10 Papua Barat Daya. Itulah 10 kontingen yang tercatat di data kami. Kemudian posisi 11 ada Jambi, 12 Sumatera Barat, 13 Papua Barat, Sulawesi Utara di urutan 14, 15 Gorontalo, ke-16 Papua, ke-17 Sulawesi Tenggara, 18 Maluku Utara, 19 Nusa Tenggara Timur, 20 Sumatera Selatan, 21 Riau, 22 Bali, 23 Kepri, dan do not finish adalah Sulawesi Barat, Lampung, Bangka Belitung, Maluku. Dan yang akan diambil hanya 10 provinsi.